Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Budi Muafika dari Prodi PGSD semester 4 kelas B1, NIM 1986206128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar di Saat Pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah Satuwaru. Yang pertama, abstrak. Pandemi COVID telah mengganggu proses pembelajaran secara konvensional, maka diperlukan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Pembelajaran secara daring adalah salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran bagaimana sebuah instansi mengupayakan peningkatan aktivitas dan hasil belajar di saat pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memilih metode pembelajaran yang tepat dan sekolah mendukung dengan memfasilitasi pemanfaatan media yang ada sebagai alat penyampaian materi pembelajaran jarak jauh serta melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala. Yang kedua, pendahuluan. Pandemi COVID-19 merupakan musibah bagi seluruh penduduk di bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu tanpa terkecuali pendidikan. Wabah corona virus disease 2019 atau COVID-19 yang telah melanda 215 negara di dunia memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya juga di sekolah-sekolah mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Saat ini proses belajar di sekolah mengalami perbedaan sejak adanya wabah virus corona. Begitu besarnya pengaruh penyebaran wabah ini menyebabkan di beberapa negara besar melakukan lockdown sebagai upaya untuk menghentikan dan memutus rantai penyebaran virus corona atau yang dikenal dengan nama COVID. Yang ketiga, ada metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di saat pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah Satuwaru. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Hasil belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut yaitu kecerdasan anak, kesiapan anak, dan bakat anak. Hasil belajar yang dicapai dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dalam diri sendiri dan faktor yang datang dari luar diri atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari dalam diri terutama kemampuan yang dimiliki. Faktor internal meliputi pemenuhan ilmu. Ilmu bisa didapatkan akan tetapi tidak bisa diserap semua. Yang kedua, pemenuhan biologis. Siswa-siswi di SD Muhammadiyah Satuwaru mendapat makanan, akan tetapi untuk bergerak dan berinteraksi itu tidak dapat merasakan gesekan. Yang ketiga, pemenuhan ibadah. Apakah dengan beribadah bisa berinteraksi atau berpendapat dan lebih ke manajemen psikologi. Yang kedua, ada faktor eksternal, meliputi faktor keluarga. Terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaannya. Juga terkait dengan jaringan kuota dan sinyal. Faktor sekolah
terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin, keadaan gedung dan tugas rumah, tidak paham dengan materi yang diberikan. Faktor kegiatan masyarakat terdiri dari kegiatan siswa. Kegiatan masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat, serta bagaimana memanfaatkan waktu 24 jam dengan bermakna. Dalam meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran online seperti sekarang ini merupakan bekal terbaik dalam melaksanakan pembiasaan baru dengan siswa. Dalam pembelajaran online, peran guru merupakan faktor dominan dalam proses pembelajaran. Ketika seorang guru dapat memotivasi pembelajaran, membuat pengelolaan kelas online dengan baik, maka siswa akan merasa nyaman dan menerima materi. Yang terakhir, kesimpulan, pelaksanaan pembelajaran secara online sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa di SD Muhammadiyah 1. Pembelajaran online kurang efektif karena kurang interaksi dengan guru. Kegiatan pembelajaran seperti ini akan jenuh karena hanya berpusat kepada sumber, yaitu guru. Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk memotivasi belajar siswa sehingga siswa akan merasa semangat dan memiliki prestasi belajar. Memiliki prestasi belajar pada kondisi COVID-19 seperti ini diperlukan pemahaman yang lebih dan kreativitas yang tinggi dan pengelolaan materi pembelajaran sehingga siswa akan termotivasi dan mudah dalam menerima materi pembelajaran, yang juga harus didukung dengan pemilihan pendekatan kepada siswa. Ucapan terima kasih dari saya. Kami ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan tugas ini, juga teman-teman yang sudah melakukan observasi di berbagai sekolah sampai penyusunan artikel tersebut banyak keluh kesahnya dan akhirnya tuntas juga. Dan terima kasih kepada Ibu Siti Rahmawati selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Waru yang telah memberi izin untuk melakukan observasi sekaligus bersedia menjadi narasumber.